الحمد لله العليم الحكيم خلق الإنسان في أحسن تقويم الذي عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله رؤوف رحيم وأنزل السكينة على قلوب المؤمنين المتمسكون بحبل الله المتين أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله لا يكرم أموالكم وأولادكم ولكن الله يكرم تقواكم كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Jamaah rahmat Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Semua berkat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, wajib biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi saudara dan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga salawat yang kita baca setiap harinya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, yang nantinya akan memberikan syafaat kepada kita semua, syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang Allah berikan kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmat Allah, di atas mimbar yang suci ini khatib berwasiat wabil khusus kepada khatib pribadi dan mengajak kepada para jamaah sekalian untuk bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Karena dengan ketakwaan yang kita miliki, Allah hadir dalam kehidupan kita, Allah membimbing kita, Allah mengarahkan kita untuk berbuat baik dan terus berbuat baik. Di mana perbuatan baik ini nantinya akan menghapus dosa-dosa kita. Seperti hal dituliskan di dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wasbis sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Wasbis sayyi'atal hasanata tamha, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Hatta tamha, sehingga perbuatan baik ini menghapus perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jemaat rahmati Allah, media mau informasikan kepada kita bahwa semakin hari semakin bertambah banyaknya orang yang terinfeksi COVID-19. Sekarang ini kita berada di masa yang diistilahkan new normal, adaptasi kenormalan baru. Meskipun aktivitas sudah mulai berjalan, masih banyak kendala. Sebagian masih bekerja dari rumah, pendidikan juga diselenggarakan dengan belajar dari rumah. Pandemi merupakan memang masa sulit, tapi kita harus bersabar dan berdoa meminta kepada Allah semoga kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani kita, sehat rohani kita, dan semoga Allah segera mengangkat virus ini dari dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmati Allah, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari wabah ini. Yang pertama adalah menunjukkan betapa lemahnya manusia. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kita semua tahu bahwa virus COVID-19 adalah salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang sangat kecil. Bahkan begitu kecilnya sampai tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Akan tetapi
Walaupun makhluk tersebut makhluk yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh kasat mata, kalau sudah masuk ke tubuh manusia, yang masuk ke dalam pernafasan manusia, mengganggu pernafasan manusia, yang menjadikan manusia ini akan lemah, bahkan bisa meninggal dunia. Tentunya itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebagai muhasabah, apa yang perlu kita sombongkan? Manusia tidak mampu menghadapi makhluk yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh kasat mata. Jamaah dirahmati Allah, hikmah yang kedua adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita terus untuk berpikir, bertafakkur, atau mengingat terus apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Afala tadakkarun?" Apakah kalian tidak mengingat? Afala tafakkarun? Apakah kalian tidak berpikir? Afala ta'qilun? Punya akal enggak kalian semua itu? Dan saat inilah yang tepat untuk bertafakkur ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adanya virus sekarang ini, makhluk yang sangat kecil yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Maka ketika ulama tasawuf itu bertafakkur bahwa makhluk kecil tersebut diciptakan oleh Allah, tentunya mempunyai panca indera. Lalu bagaimana Allah menciptakan hidung makhluk tersebut? Bagaimana Allah menciptakan mulut makhluk tersebut? Dan bagaimana Allah menciptakan organ tubuh makhluk tersebut? Sungguh akal tidak akan mampu menerimanya. Yang dibutuhkan hanyalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dirahmati Allah, salah satu pesan bagi Nabi besar Muhammad SAW ketika terjadi wabah adalah dengan ikhtiar dan bersabar. Ikhtiar dengan cara berdiam diri di dalam rumah, dan bersabar dengan cara berdoa agar kita seperti yang dituliskan di dalam hadisnya bagi Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Siti Aisyah. Ketika itu Siti Aisyah bertanya, "Annaha sa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, terkait dengan ta'un. Fa akhbaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban yab'athuhu Allahu ala man yasha. Bahwasanya ta'un dulunya digunakan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Falisa min abdi yaqa'u ta'un fa yanqusu fi baladihi sabiran. Maka tiada seorang pun yang tertimpa ta'un kemudian ini menahan diri di dalam rumah dengan bersabar. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu. Seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan menimpanya selain telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Niscaya ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Jamaah dirahmati Allah, semoga dengan adanya wabah ini menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin semuanya itu ada hikmahnya. Di balik semua wabah ini pasti ada hikmahnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Inna Allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza masalan. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Inna Allaha la yastahi." Sesungguhnya Allah tidak malu ayat riba masalah ba'udah, menciptakan makhluk seperti ba'udah. Ba'udah adalah makhluk yang sangat kecil. Ada sebagian ulama yang mengartikan adalah nyamuk. Ada sebagian ulama yang mengartikan bahwa makhluk yang sangat kecil yang keluar setiap ba'dal maghrib. Fama fawqaha, dalam hal ini seperti hanya virus, fama fawqaha bahkan lebih kecil daripada ba'udah. Fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang yang beriman kepada Allah, faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka mengetahui bahwasanya ba'udah al-haqqu min rabbihim, itu hak dari Tuhannya. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang yang kafir, fayaquluna, mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza masalah. Untuk apa Allah menciptakan seperti ini? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah bisa menyesatkan tersebab ba'udah wa yahdi bihi katsira, dan Allah bisa memberikan hidayah terhadap ba'udah. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, dan Allah tidak sesatkan tersebab ba'udah illa al-fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Jamaah dirahmati Allah, semoga kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari balak dan mara bahaya,
dan semoga kita semua diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus takwa Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa amara. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا لا يخفى عليك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.